Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ramadan di channel PCNU Jombang, media yang terus memberikan informasi, pengetahuan, dan khasanah keilmuan. Kawan-kawan, viewer semua yang ada di sana, di rumah, dimanapun Anda berada. Jadi kali ini teman-teman semua kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, dan yang mungkin Anda tidak mengira bahwasanya kami bisa mendatangkan beliau, sosok anak muda yang viewernya, subscribernya, bahkan followersnya juga mungkin bisa dicek di handphone Anda, bisa dibandingkan berapa perbandingannya. Nah, langsung saja kawan-kawan semua, kita langsung kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Saya kenalkan terlebih dahulu, beliau adalah Gus Zedin, atau di Instagramnya itu ditulis sebagai orang biasa. Mungkin nanti bisa kita ngobrol seperti apa nanti ke depannya ya kan, di podcast ini orang biasa yang dimaksud ini seperti apa gitu ya kan. Terus apa ini, beliau juga saat ini aktif di pesantren begitu ya kan, dan tentu di media sosial sebagai streamer utama ya. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh, lebih dekat dari hati ke hati seperti itu. Oke, langsung saja selamat datang Gus. Siap Mas Wira, terima kasih banyak sudah mengundang saya sehingga saya bisa ada di tempat yang luar biasa ini Mas Wira. Iya, saya mendambakan bisa podcast di PCNU ini, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong yang belum subscribe PCNU, silakan. Subscribe dulu PCNU Jombang. Yes. Iya Gus, ini sangat luar biasa kedatangan jenengan ini. Sama Gus, saya juga merasa luar biasa nih. Karena rata-rata viewer kita ini adalah anak-anak muda Gus. Wow. Di Kabupaten Jombang khususnya dan seantero jagat ini ya kan, anak-anak muda. Jadi kita untuk di Ramadan ini lebih fokus untuk yang pertama ya mungkin ubudiyah ya kan. Sahur Ramadan, kegiatan Ramadan dan seterusnya. Terus yang paling menarik ya kan, bahwasanya di obrolan kita ini nanti arahnya adalah Ramadan di sosial media maya, maksudnya Ramadan di dunia maya seperti itu. Tapi saya sebelum mengarah ke sana, saya pengen lebih lebih ngobrol seputar latar belakang dari Gus Zedin. Boleh. Kan? Aktivitas ataupun latar belakang pendidikan, concernnya seperti itu. Mungkin bisa di-share Gus ke kawan-kawan viewer kita yang ada di luar sana. Oke, jadi banyak yang belum tahu saya mungkin ya. Jadi kita perkenalan dulu ya, Mas Wira ya. Ya, saya familiar dipanggil dengan nama Zedin ya kalau di Instagram, di YouTube, di teman-teman online lah itu biasa panggil dengan nama Zedin gitu. Tapi nama saya asli itu adalah Zainuddin. Zainuddin El Zamid. Zamid itu adalah nama abah saya. Kebetulan abah saya ini dulu ngefans banget dengan Kiai Haji Zainuddin MZ ya. Gitu. Sehingga saya juga diorientasikan sama beliau, diproyeksikan untuk jadi seorang pendakwah. Nah, cuma jalan dakwah saya itu memang berliku-liku, mulai dari musisi gitu ya. Dulu saya tuh ceritanya ngeband Mas Wir. Sama juga, saya juga suka ngeband. Iya, tapi sama abi saya dilarang buat jadi musisi. Jangan ngeband, jangan jadi anak band. Udah pokoknya fokus dakwah. Pokoknya harus serius mondok, terus nanti gantiin abi dakwah kayak gitu. Tapi yang namanya saya dulu zaman jiwa muda ya Mas Surya. Tetap aja saya ngeband sama teman-teman saya. Cuma gimana caranya di lagu saya, band saya itu ada unsur syiar dakwahnya. Jadi ini bulan Ramadan, saya besok mudik, saya bawa kaset VCD ke orang tua saya, lagu ciptaan saya sendiri, yang itu lagu-lagu di dalamnya itu adalah lagu-lagu yang itu mengajak orang untuk rajin ibadah, sholawat, yang gitu-gitu. Yang tadinya abi saya itu melarang saya untuk bermusik, ngeband, akhirnya sepakat. Udah nggak apa-apa, bagus ini katanya, kayak gitu. Sampai pada akhirnya saya tuh meninggalkan dunia band saya, lalu fokus ke, kalau untuk saat ini saya fokus ke dunia konten kreator. Jadi saya memanfaatkan media sosial saya untuk ya mengenalkan
nilai-nilai yang udah kita pernah pelajari di dunia pesantren ke teman-teman yang mungkin belum punya kesempatan untuk duduk ataupun merasakan berkahnya ilmu pesantren Iya, begitu. iya. Nah, karena banyak loh orang di luar sana itu pengen mondok tapi nggak kesampaian gitu Mas Wira. Nah, itulah tugas tugas kita sebagai santri untuk menjadi wasilah bagaimana teman-teman di luar sana lewat media sosial mereka bisa merasakan keilmuan-keilmuan yang sudah kita pelajari di pesantren itu. Iya. Kita sendiri yang Ah, menjadi konten kreator yang menyampaikan ilmu itu hmm. gitu. Begitulah kira-kira Mas Wira. Oh, menarik juga Gus ya perjalanannya dari apa ini yang pencinta musik Iya, seperti itu terus dakwah bil musik dakwah sehingga bil bisa musik. diterima dengan apa ini dengan syarat misalnya gitu kan Iya, harus ada dakwahnya gitu kan. betul. Tapi berganti itu kan cukup berat Gus. Kira-kira mengganti posisi dari yang hobi yang biasa kita apa ya kegiatan sehari-hari bahkan merasuk di relung jiwa kita ya kan. Yes. Terus berganti ke dunia yang mungkin sebelumnya 180 derajat lah kira-kira seperti itu. Itu gimana kira-kira menghadapi situasi kayak shock culture seperti itu Gus? Betul. Jadi begini. Jadi sebenarnya puncaknya itu pada tahun 2021 ya. Waktu itu kan dunia saya itu sebenarnya dunia media seperti ini gitu. Sebelumnya setelah saya keluar dari dunia musik lalu kemudian saya berubah ke jadi YouTuber ya. Hmm. Karena emang dunia saya tuh memang saya interestnya ke dunia yang semacam ini gitu, broadcasting dan lain sebagainya. Saya jalani itu. Saya betul-betul pelajari bagaimana ya kita mau jadi seorang vlogger, lalu kemudian bagaimana kita mau jadi seorang konten kreator. Betul-betul saya pelajari. Bahkan saya spend uang untuk belajar itu nggak nanggung-nanggung. Jadi saya tuh orangnya kalau saya udah bener-bener serius niat, saya akan habiskan uang dan waktu saya untuk belajar itu. Gitu saya tuh. Jadi nggak mau main-main saya. Sampai pada akhirnya puncaknya saya betul-betul iseng bikin video gitu. Waktu itu kita mengcounter narasi-narasi khilafah, Hmm. narasi-narasi yang sedikit-sedikit kafir, bid'ah, syirik yang Hmm. gitu-gitu. Nah, saya bikin kan tuh karena saya ngerasa saya punya tanggung jawab sebagai santri untuk mengcounter narasi-narasi yang begini nih. Iya. Karena banyak orang-orang yang awam yang itu mereka di luar sana membutuhkan sebagai sebagai konten penyeimbang lah Iya. kayak gitu. Akhirnya meledak tuh video saya tuh yang bicara tentang mengcounter narasi-narasi khilafah itu. Nah, akhirnya dari situ saya wah udah berarti emang jalan saya di sini nih. Saya harus bisa walaupun syiar dakwah saya tuh nggak lewat panggung dan nggak lewat mimbar, seenggaknya saya tuh bisa syiar dan dakwah lewat media sosial gitu. Bahkan saya sempat nyamar juga. Jadi waktu itu trennya ustadz-ustadz di media sosial itu pakai topi gitu ya, Iya, iya. pakai kaos. Nah, saya tuh sempat nyamar kayak gitu juga dulu. Bukan nyamar ya, bahasa ini saya mengikuti Mengikuti tren. tren yang ada. Ya, anak-anak muda zaman dulu tuh kan menggandrungi ustadz-ustadz yang pakai topi, yang gaul lah kayak Hmm. gitu. Nah, saya sempat ikuti itu gitu. Nah, pada akhirnya tahun 2021 saya mengubah segalanya, mulai dari penampilan dan sebagainya. Terus konten saya juga saya ubah. Yang tadinya saya lebih nyerang, saya akhirnya lebih ke bagaimana ke penyadaran gitu. Hmm. Gimana caranya orang-orang bisa mengenal bahwa Islam itu luas, Islam itu kita harus memegang nilai-nilai tasamuh, tawasud dalam rangka ingin menunjukkan wajah Islam rahmatan lil alamin itu seperti Iya. apa. Tidak lagi saling bermusuhan, tidak lagi walaupun perdebatan urusan agama itu tidak akan pernah selesai sampai Iya. kapanpun. Iya. Kita terbagi dari berbagai macam mazhab, cara pandang dan sebagainya, tapi minimal kita sebagai orang Islam dan kita lahir dari Islam kepesantrenan itu bisa menunjukkan nilai-nilai bahwa Islam itu adalah agama yang rahmat. Nah, itu Hmm. menurut saya. Iya, iya. Menarik Nah, juga guys. Perjalanannya yang mungkin bisa dikatakan ada nilai sacrifice atau pengorbanan di situ. betul. Bahwasanya untuk menuju ke apa ini apa ya pintu yang baru itu harus ada nilai-nilai pengorbanan yang di situ. Betul. Sehingga mungkin kita bisa mengenal lebih dekat ya kan, Yes. mengenal lebih apa lebih jauh saat ini yang bisa kita apa ini dakwai, maksudnya ini Ya. misalnya Gus Zedin yang dulunya loving music gitu kan, Ya. terus jadi konten kreator seperti itu. Tentu yang sangat perjalanannya sangat tidak mudah Gus ya. Betul. Dan
mungkin teman-teman atau viewers sekalian yang mungkin belum subscribe atau follow bisa aja cek di Instagram lah terlebih dahulu. Mungkin nanti bisa nyambung ke YouTube-nya seperti itu. Tulis saja Zedin, Ya. ZEDIN ya. Z. Iya. Iya, seperti Agak itu. ribet memang, sama kayak orangnya, rumit sekali itu. Iya. Iya. Itu fokus di apa ini, di konten kreator ya Gus saat ini ya. Betul. Tapi apa ini yang menjadi pokok perhatian tadi untuk di awal itu kan bisa apa ini, bisa survive dengan konten-konten yang saat itu sedang hip. Yes. Kayak berita-berita yang sedang hip. Yes. Maksudnya kayak misalnya HTI dan Ya. seterusnya gitu kan. Ya. Terus sampai bergulir terus menerus kan kok apa ya, view apa ini isu-isu yang mungkin bisa Yes. apa ini. Justru sekarang saya udah tidak lagi ngebahas isu-isu kekinian. Saya justru konten saya fokus ke ngebahas hal-hal yang bucin-bucin. Kenapa Gus? Kayak Nah, pilih yang bucin-bucin? Banyak yang bertanya itu, kenapa jadi downgrade ngebahas hal-hal bucin-bucin yang gitu-gitu. Jadi sekarang itu saya tidak terlalu fokus ke Instagram, tapi saya fokusnya ke TikTok, Mas Wira. Jadi di TikTok itu saya baru mulai saya sempat vakum konten itu setelah menikah hampir 2 tahun, Mas Wira. 2 tahun saya lama vakum itu. konten, iya. Lalu kemudian saya baru aktif lagi, bangkit kembali. Konten saya itu dari mati surinya itu tahun 2023 kemarin bulan Oktober kalau nggak salah, Hari Santri. Ya Hari Santri itu saya baru mulai aktif lagi konten. Saya bawa followers 60.000 sampai detik ini akhirnya growth follower saya itu di angka 130 ribuan lah segituan. Nah itu saya ngebahas bucin-bucin Mas Yura, bahas teman-teman kita yang kesulitan jodoh, teman-teman kita yang itu gagal dalam rumah tangganya gitu. Banyak yang nanya, kenapa kok ngebahas hal-hal yang kayak gitu? Kenapa nggak bahas bikin narasi-narasi untuk mengcounter lagi? Kita lihat sekarang narasi-narasi khilafah itu mulai bermunculan lagi di TikTok dan sebagainya. Kenapa nggak bahas itu aja? Saya bilang, udah banyak yang ngebahas gituan. Saya bilang, udah banyak yang ngebahas yang mengcounter yang begituan. Sementara teman-teman kita nih yang bucin-bucin, yang mereka gagal dalam percintaan, mereka gagal dalam pernikahannya, ini nggak ada yang ngurus urusan ke situ tuh, nggak ada yang fokus ngurus ke sana. Saya bilang gitu. Terutama anak-anak muda ya. Betul. Teman-teman viewers kita mungkin yang apa ini seusia-usia produktif itu mungkin bisa dicek gitu kan, bahwasanya aktivitas di media sosial algoritmanya yang paling sering muncul itu apa? Yaitu adalah aktivitas Anda gitu. Nah, itu juga nyambung apa ini di podcast kita kali ini, Gus. Itu kan temanya kan Ramadan di dunia maya gitu kan. Bahwasanya aktivitas yang banyak mengambil nilai inspirasi itu kan di dunia maya, di media sosial, di aktivitas-aktivitas di dalamnya seperti itu. Nah, apa ini di konten yang saat ini Gus Zedin itu sedang kerjakan itu kan tentang tema-tema anak muda, khususnya di percintaan, di bucin. Itu ada nggak sih tipsnya itu kan, biar kita yang asik nih ya kan, memperhatikan mungkin ya memperhatikan lawan jenis atau yang sedang cari jodoh nih ya kan, teman-teman yang ada di luar sana gitu, biar nggak terlalu terobsesi dari sisi apa ya luarnya saja gitu. Kalau kita kan bisa melihat di media sosial itu kan yang bagus-bagus aja nih. Jadi jangan sampai terkecoh lah misalnya gitu. Betul. Gimana Gus itu? Iya. Kalau urusan nyari jodoh itu kan, kalau dalam agama kita disuruh memperhatikan 4 aspek nih. 5 liha, li jamaliha, li hasabiha, li diniha. Kecantikannya, hartanya, nasabnya, dan agamanya. Nah kebanyakan yang saya lihat teman-teman saat ini itu mereka mencari orang yang mohon maaf hanya good looking aja, tapi good akhlaknya nggak diperhatiin gitu. Yang dicari adalah good looking dan good reckoning aja. Nah good dinnya, good agamanya itu dikesampingkan. Bahkan saya sering lihat itu berseliweran ya di TikTok, di konten-konten. Misal pertanyaan kayak gini, Mbak, kamu pilih cewek nakal atau pilih cewek yang alim? Kok Mbak, cowok ya? Mbak, kamu pilih cowok yang nakal atau cowok yang alim? Kayak gitu. Ya pilih cowok yang nakal lah. Nah kayak gitu. Iya. Jadi ukti-ukti sekarang tuh lebih memilih cowok yang nakal gitu. Ngapain sih sama cowok yang alim, nggak bisa diajak nakal katanya gitu. Wah terus gimana? Nah ini kan tanggung jawab kita juga nih ya. Kalau kita lihat
ada satu makalah yang mengatakan begini, al-mar'atu perempuan itu adalah tiangnya sebuah negara, tiangnya sebuah bangsa gitu. Jadi kalau perempuannya aja rusak, bagaimana nanti negara ini bisa menjadi negara yang maju, negara yang bagus gitu. Kalau perempuan di dalamnya itu rusak, ya, maka perempuan-perempuan yang ada di dalam di komunitas kita, di negara kita ini harus menjadi perempuan yang high value. Nah, di media sosial itu banyak banget perempuan yang itu ditipu. Ini rata-rata curhatnya ke saya itu begitu. Di kolom komentar maupun di DM saya, mereka itu menjadi korban dari laki-laki yang mohon maaf, yang hanya sekedar pengen nguras uangnya aja. Gitu. Terus saya kulik lagi, kenapa ini bisa terjadi? Ternyata, mohon maaf, banyak kalangan ukti-ukti kita itu mereka dari segi pengalaman dan pendidikan itu mohon maaf tidak mau meningkatkan value mereka, tidak mau meningkatkan nilai mereka, sehingga apa? Sehingga mereka gampang untuk dibodohi, mereka gampang untuk ditipu gitu. Nah, maka pesan saya untuk teman-teman yang sedang mencari jodoh di luar sana, gunakan waktu jomblomu, gunakan waktu pencarian jodohmu itu untuk mengupgrade diri, untuk mengupgrade kapasitasmu, mengupgrade keilmuanmu, terutama mengupgrade apa? Akhlak kita. Nah, ketika kita sudah menjadi perempuan yang berkualitas tinggi, maka laki-laki yang datang pun insya Allah laki-laki yang berkualitas tinggi. Begitu juga dengan laki-laki. Nah, jadilah laki-laki yang berkualitas tinggi, sehingga apa? Nanti akan diketemukan juga dengan perempuan yang berkualitas tinggi juga. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Itu kira-kira, Mas Wira. Iya. Cukup menarik Gus ya. Yes. Tapi apa ini saya juga penasaran itu kan, bahwasanya ketika aktif di media maya, di media sosial seperti itu ya kan. Kita itu yang anak-anak muda, teman-teman saya ataupun semua mungkin teman-teman juga mengalami seperti itu ya kan. Itu ketika sedang mengalami masa cinta gitu ya kan, maksudnya mahabbah ini ke lawan jenis itu tinggi-tingginya, sedang di apa ini posisi tinggi-tingginya gitu. Jadi unsur untuk apa ini mengupgrade diri, meningkatkan value, apa untuk apa ini fokus di media atau di bidangnya yang bisa ditingkatkan gitu terbengkalai gitu. Karena fokusnya dia ke yang lain atau ke wanita tersebut atau ke itu. Betul. Nah, untuk menghalau ataupun untuk apa ini menghadang dari sifat tersebut, mungkin kan bisa kita apa ya, bisa kita dakwahkan gitu kan. Kita sampaikan ke viewers kita itu seperti apa kira-kira? Iya, boleh. Jatuh cinta itu adalah hal yang wajar dan manusia sekali. Tapi satu hal yang harus kita ingat, Mas Wira, apa itu? Yaitu menyeimbangkan antara hati dan logika. Jangan sampai gara-gara kita cinta pada seseorang lalu kemudian mematikan logika kita. Kita tidak bisa berpikir objektif akhirnya. Ya. Bagaimana latar belakang orang tersebut? Mohon maaf, ini orang bisa membawa kita kepada jalan yang benar atau enggak? Ini orang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah atau enggak? Jangan-jangan nih setelah kita dekat dengan orang ini, kita mencintai orang ini lalu kemudian kita justru menjauh dari Allah. Ini kan nggak beres nih. Nah, ini makanya saya selalu memberikan kategori, saya selalu membagikan kategori itu, ada cinta karena nafsu, ada cinta yang karena Allah. Ada jodoh karena nafsu, ada jodoh karena Allah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai kita menggebu-gebu mencintai seseorang, akhirnya apa? Waktunya maghrib kita lupa sholat, kita sibuk chattingan, yang gitu-gitu. Ya, lalu kemudian akhirnya sampai melakukan hal-hal yang sifatnya kemaksiatan, zina dan sebagainya, itu jangan sampai terjadi. Jadi artinya kita menyukai itu hal yang manusiawi, tetapi ingat bahwa ada batasan-batasan di sana sebagaimana yang telah diajarkan dalam agama, nilai-nilai agama, terutama yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Jangan sampai kita melampaui batas atau hal-hal yang itu bisa berpotensi membawa kita kepada jurang kemaksiatan maupun jurang perzinahan. Mohon maaf, zaman sekarang, Mas Wir, yang namanya perzinahan itu, Masya Allah, yang namanya kemaksiatan itu bukan hanya di kalangan anak-anak yang belum nikah, orang-orang yang sudah menikah pun itu Masya Allah. Makanya itu kita harus kasih edukasi ke teman-teman kita bahwa jangan sampai kamu itu mencintai seseorang lalu kamu
apalagi perempuan nih. Iya. Jangan sampai kamu suka dengan seseorang lalu kamu mengorbankan dirimu dan harga dirimu. Ingat, perempuan yang baik dan berkualitas adalah perempuan yang sedikit dibincangkan ataupun dibicarakan oleh laki-laki, dan perempuan yang sedikit dikenal oleh laki-laki. Dan perempuan yang bisa menjaga dirinya dan perempuan yang bisa menjaga harga dirinya, itulah perempuan yang high quality menurut saya. Itu. Ya Gus, menarik itu ya Gus. Maksudnya untuk apa ya? Untuk mencapai ke titik-titik tersebut, Ya. tentu kan apa yang nggak mudah ya sebagai pribadi seperti Yes. itu. Apalagi di media sosial, di dunia maya itu kita itu cukup mudah loh untuk menge-share sesuatu yang nilainya itu adalah kegiatan-kegiatan pribadi gitu. Yes, Nah betul. tadi disebutkan bahwasanya apa ini yang sedikit dikenal oleh lawan jenis seperti itu. Tapi nyatanya yang diposting aktivitas-aktivitasnya seperti itu, kebiasaan-kebiasaannya itu mencerminkan hal yang ini adalah bahan asik untuk dibicarakan gitu Yes, ya kan. betul. Nah, kira-kira ini apa yang bisa yang bisa kita itu terlepas dari hal-hal misalnya nafsu gitu. Maksudnya nafsu untuk mengumbar hal yang nilainya itu adalah ini arahnya nanti negatif ke kita seperti itu. Ya aktivitas dunia maya terutama itu kan. Kira-kira seperti apa yang mungkin bisa kita hadang dan ini bisa kita hanya dikenal oleh Allah saja lah misalnya gitu. Paling mensedikitkan. Oke, jadi begini. Sebagai seorang perempuan lah ya terutama, pemuda juga semuanya nih, pemuda-pemudi lah. Masa depan kita itu masih panjang, bro, sis. Jadi manfaatkan masa muda kita itu untuk benar-benar mengarahkan diri kita kepada sesuatu yang bermanfaat gitu. Jadi kalau misalnya Anda semuanya tidak memanfaatkan masa muda itu dengan sebaik mungkin, media sosial digunakan untuk yang pargoy-pargoy, lalu kemudian untuk memamerkan aurat Anda gitu ya. Suatu saat ingatlah, kita akan punya anak keturunan. Dan itu anak keturunan kita suatu saat juga akan lihat dulu bokap nyokap gue ngapain ya di media sosial, apa yang diposting. Dan itu menjadi rekam jejak digital kita loh. Makanya hati-hati gitu. Jadi Anda boleh saja punya fantasi untuk punya followers yang banyak, tetapi tetap jangan sampai melanggar nilai-nilai yang telah diajarkan oleh agama kita. Gitu. Apalagi sampai pargoy, joget-joget, lalu kemudian wah janganlah gitu ya. Karena ini bicara tentang nilai, tentang harga gitu. Ya, jadi tapi kebanyakan orang sekarang, anak-anak sekarang itu mereka pengen viral dengan cara yang cepat, instan. Akhirnya bikin sensasi dan lain sebagainya, bikin joget-joget yang nggak jelas. Nah itu jangan sampai terjadi ya, karena sekali lagi laki-laki yang baik dia pasti akan memilih perempuan yang baik untuk dijadikan istrinya. Begitu juga perempuan yang baik dan solihah dia hanya ingin menjadikan suami yang solih untuk dijadikan pendamping hidupnya gitu ya. Jadi sekali lagi, ketika Anda sibuk mencari jodoh, maka jejak digital Anda juga sedang dipantau oleh calon jodoh Anda, kan begitu. Maka bagikan, share yang baik-baik aja gitu. Dan tentunya berusaha untuk menjadi pribadi yang baik juga, bukan hanya menampilkan yang baik di media sosial, tetapi dalam keseharian kita juga terus effort berusaha menjadi pribadi yang baik dan solih tentunya. Begitu, Mas Wira. Menarik guys. Untuk apa ini kegiatan kita di bulan suci Ramadan ini guys. Kita nyambung ke the real tema, maksudnya ini dari tema ini guys. Tadi kan bahwasanya dikatakan setiap apa-apa yang kita upload itu kan adalah jejak digital seperti itu. Yang nanti mungkin bisa dipertanggungjawabkan atau mungkin bisa dinikmati oleh anak-anak kita atau teman-teman kita atau yang 10 tahun ke depan gitu ya kan. Yang itu mungkin kita tidak memprediksinya sampai ke sana guys. Pokoknya asik upload aja kan gitu kan. Tapi khusus nih kita kan menghadapi momentum bulan suci Ramadan ini guys ya. Jadi kira-kira apa ini yang asik bisa dilakukan di dunia maya selain scrolling gitu kan, khususnya di bulan suci Ramadan ini apa guys yang bisa kita lakukan? Produktif lah, jangan hanya sekedar jadi penikmat aja. Tapi ya saya tidak menuntut semuanya untuk menjadi seorang konten kreator ya. Kalau saya memang hari-harinya saya harus upload satu video di TikTok maupun di Instagram karena memang sudah aktivitas saya kayak gitu. Tapi minimal seenggaknya di bulan Ramadan ini
Kalau hal yang baik menurut saya lebih bagus itu jangan cuma puasa makan dan minum, tapi juga puasa dari kegiatan-kegiatan media sosial justru. Ya. Kenapa zaman sekarang banyak orang yang stres, kena mental, isu mental health dan sebagainya, karena mereka terlalu sibuk dengan scroll, terlalu banyak, terlalu deras informasi yang diterima oleh otak kita. Sehingga apa? Kita tidak ada waktu, tidak ada jeda, tidak ada jarak untuk menikmati kehidupan ini. Gitu. Nah, saran saya justru malah ketika bulan Ramadan ini jauh-jauhin penggunaan HP gitu. Ya, deketinlah diri kita dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab, dengan pengajian-pengajian itu. HP udahlah, tinggalin dulu gitu. Justru saya syuting ya. Sebelum masuk bulan Ramadan saya tuh ngumpulin video sebanyak-banyaknya buat saya tuh bank konten saya di bulan Ramadan. Sehingga nanti ketika bulan Ramadan saya nggak banyak megang HP dan nggak banyak berurusan dengan HP gitu maksudnya. Karena menurut saya ketika kita terlalu banyak megang HP saat ini, kita sudah menjadi manusia zombie menurut saya. Kita udah nggak sadar kita ini adalah sebenarnya manusia yang itu punya kesadaran yang lebih, levelnya lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar informasi yang kita dapatkan dari HP. Saya tahun pas pandemi itu saya benar-benar puasa dari HP saya. Makanya pas pandemi orang-orang sibuk bikin konten berlomba-lomba, saya lepas dari HP. Dan alhamdulillah saya menemukan sebuah titik terang gitu. Wah, ternyata selama ini kita hidup itu hanya disibukkan dengan sesuatu yang namanya HP ini. Berbagai macam informasi, bahkan informasi yang kita nggak butuh sekalipun kita makan. Sehingga otak kita itu overload information itu. Nah, upayakan kalau saran saya malah justru ketika bulan puasa ini ya kalau memang pengennya produktif di media sosial bagus ya bikin konten atau minimal kita nge-post sesuatu yang itu bisa membawa manfaat lah. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas itu tidak hanya di dunia nyata aja tetapi juga di media sosial bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat di media sosial kita, postingan kita, tulisan kita di Facebook, di Instagram, caption kita, video kita, foto kita itu bisa menginspirasi orang banyak. Kalau kita bisa di makom itu, kalau nggak bisa dan lebih banyak mudorotnya untuk orang lain, terutama untuk diri sendiri, ya mending tinggalin aja media sosialnya. Iya kan, daripada menjadi sampah media sosial kita. Itu saran saya. Jadi beri jarak diri kita dengan HP, dengan media sosial, dengan gadget. Rasain, enak. Ada satu rasa kayak plong gitu di hati dan di kepala kita. Itu ya guys. Yes, cobain. Saya udah ngerasain itu. Ini yang mungkin belum kita rasakan ya di anak-anak muda gitu ya. Tiap hari scrolling enak, lancar, gak tahunya sudah 2 jam, 3 jam seperti itu ya. Betul, dan itu bikin generasi sekarang jadi gak produktif. Cobain dah. Saya kemarin coba nih terakhir saya ninggalin HP itu tahun 2023 bulan November kalau nggak salah. Saya kurangin penggunaan HP dan Anda tahu saya dapat 1 buku. Saya nulis 1 buku. Gara-gara saya ninggalin HP. Belum saya cetak nih. Insya Allah saya cetak. Nanti tolong promosiin ya. Siap pokoknya langsung kontak kita pasti akan. Oke, saya sambung ya bahwa penggunaan HP untuk saat ini itu menghambat produktivitas anak muda. Sehingga anak muda zaman sekarang ya mohon maaf bisa apa kalau kita lihat termasuk kita lah ya terlalu banyak megang HP tahu-taunya udah 3 jam udah jam segini aja betul. Gak ada kegiatan yang itu betul-betul punya kontribusi positif untuk kehidupan kita, manfaat positifnya itu gak ada ya. Dan sadar gak kita selama ini kita sudah diperdaya oleh alat yang semacam ini. Harusnya kita menjadi bos dan untuk mengatur dia sebagai alat, tetapi kita diperalat oleh alat. Ngeri juga guys. Ngeri. Ini agak keluar dari tema, nggak apa-apa ya. Tapi manfaat nih. Makanya saya tuh nggak pengen. Saya selain urusan konten di media sosial saya, udah. Saya upload, selesai upload, saya balas komen, udah selesai. Setelah itu saya udah nggak mau lagi pegang HP, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya balas chat atau apapun itu, yang itu ada manfaatnya untuk saya. Nah, anak muda zaman sekarang, ayolah bareng-bareng kita gunakan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai waktu kita habis untuk sekedar scroll hal yang nggak jelas menurut saya. Wah, itu mafsadatnya, mudaratnya luar biasa. Kita nggak sadar untuk saat ini, tapi nanti
masuk usia 40, ya Allah, dulu umur saya hanya dihabiskan untuk Iya. scroll aja. Kemana saja? Kemana aja selama Iya, ini. iya, Itu iya. Pak Amir. Terutama ini channel PCNU Jombang nih harus ada campaign untuk itu. Puasa di bulan suci Ramadan, puasa jajet juga. Yes. Cobain. Seru. Ini yang belum kita rasakan ya kan, belum kita itu. Karena setiap hari itu kalau tidak membuka WhatsApp, membuka TikTok, Instagram, itu seakan-akan itu tertinggal di dunia maya ini. Bukan yang tertinggal, Begitu. resah kayak orang gila jadi Iya, Mas Wir. benar. Kayak orang gila. Gak ada paketan aja deh. Paketan habis gak ada wifi. Gimana rasanya? Tersiksa sekali. Benar. Nah cobain tuh. Puasa sehari atau 3 hari aja deh gak pegang HP. Gimana rasanya? Iya. Apalagi saat ini itu kita itu dihadapi dengan fenomena FOMO. Yes, yang FOMO. ikut-ikutan begitu. Fear ya. of missing out. Iya. Yes. Itu kira-kira apa ini kita yang pengen nih ya kan, pengen asik nih di dunia maya tapi yang mencerdaskan gitu kan. Karena kita tidak mau nih 2 pisau yang negatif ini kita dapat impactnya ya. Tapi lebih diarahkan ke yang apa ya, yang lebih positif gitu, yang lebih membangun gitu kan. Nah, fenomena FOMO ini yang ada gitu kan, bisa nggak kita tadi itu sedikit melakukan puasa media sosial, tapi kita tidak tertinggal di aktivitas-aktivitas anak muda saat ini yang apa ya, yang sedang hype lah saat ini. Boleh gitu kan. dong, boleh dong. Boleh ya? Boleh. Jadi tetap media sosial itu kita kontrol. 1 jam, 1 hari itu berapa jam sih kita akses media sosial untuk scrolling. Lalu kemudian hal yang untuk produktifnya kita di media sosial itu lebih banyak produktifnya atau konsumtifnya kita. Itu aja sih. Harus diukur. Iya, harus mengukur itu. Sejauh mana kita misalnya kalau kita pengen produktif gitu, bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Sejauh mana kita bisa produksi konten dalam 1 hari. Atau mungkin dalam 1 hari bisa produksi konten 5 konten gitu. Wah, keren. Dibandingkan hanya sekedar menikmati konten orang lain gitu. Boleh dibarengi dengan puasa media sosial itu tadi. Gitu. Tanpa harus kita ngerasa kayak tertinggalan dan kita pengen punya followers juga yang banyak. Boleh aja menurut saya. Selagi hal itu mendatangkan dampak positif untuk diri kita dan untuk orang banyak, ya minimal untuk diri kita lah ya. Lakukanlah. Gitu. Lakukan. Gitu. Tapi jangan sampai apa-apa yang kita lakukan di media sosial itu sampai merusak, apalagi sampai ada hate speech, lalu ada perundungan online, bully online gitu ya, berkomentar yang nggak baik di media sosial. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Tapi pada intinya itu untuk zaman sekarang itu sulit untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk di media sosial itu Mas Wir. Nah, kita lah yang bisa mengatur itu. Mana yang konten seharusnya itu bisa membawa dampak positif untuk diri kita, yang nggak membawa dampak positif ya udah di skip aja. Jadi FYP yang keluar di beranda kita hal-hal yang manfaat aja. Nah, itu pun juga harus dibatasi. Karena nanti ketika udah kita seru ngelihat, kadang kan itu tadi ketika kita scrolling kita nggak sadar udah 2 jam, udah 3 jam. Ya, kedisiplinan diri lah intinya dalam menggunakan waktu. Berarti harus disiapkan bener ya apa ini keilmuan kita bermain media sosial seperti itu ya kan. Betul. Kalau misalnya kita itu pas-pasan nih, mohon maaf, maksudnya wis nggak aktif di literasi, maksudnya cinta dengan dunia keilmuan gitu kan. Aktivisnya yang penting pokoknya scrolling aja gitu kan. Yes, tapi betul. apa ya, nggak didasari dengan ilmu, itu akhirnya kita ya tadi budak dari yang namanya gadget, alat yang seharusnya dikontrol tapi malah terkontrol. Kita yang diperbudak. Iya seperti itu. Tapi apa ya, ke depan gitu kan, yang perlu sekali nih anak-anak muda itu pikirkan selain apa ya, menghabiskan waktu di scrolling di TikTok dan bisa mencapai ke titik apa ya, aku sudah lelah lah dengan scrolling, aku sudah bosan lah dengan apa ini menghabiskan waktu ini, aku mau fokus ini gitu. Kira-kira untuk merubah itu sangat radikal mestinya itu kan. Itu titik seperti apa yang misalnya harus benar-benar diganti. Di ilmu kan mungkin ada satu titik ilmu itu, tapi ilmu yang bagaimana itu. Karena kalau misalnya langsung tiba-tiba puasa nih, itu kan berat ya. Kayaknya berat gitu ya. Kan? Berat loh. Kesadaran. Jadi ada yang disebut dengan mindfulness
atau awareness lah ya. Tapi tingkatan tingginya itu mindfulness. Artinya kita berada dalam kondisi kesadaran yang tinggi di mana kita betul-betul selektif dalam mengkonsumsi sesuatu untuk kehidupan kita. Bukan hanya mengkonsumsi makanan dan minuman, Iya. tapi juga mengkonsumsi berita ataupun media yang kita lihat sehari-hari. Orang sekarang gampang stres kenapa sih? Satu dari faktor makanan. Yang kedua, jarang gerak karena scrolling terus. Olahraga nggak pernah, ya kan? Lalu kemudian faktor berikutnya adalah terlalu banyak informasi-informasi. Nah, sampai pada akhirnya di satu titik dia merasa jenuh. Kenapa hidupku kayak gini terus ya? Nah, iya. Dan kayaknya aku capek banget dengan keadaan yang seperti ini, kegiatan harian semacam ini. Nah, itu dia mulai mencari titik-titik kesunyian itu. Biasanya dimulai dengan naik gunung, Oke. hiking bareng teman-teman. Dia mulai meninggalkan aktivitas gadgetnya. Dia mulai bersosialisasi lagi yang tadinya dia wibu ya, nggak ada kehidupan ya, di kamar aja. Akhirnya sekarang dia mulai ke warung kopi, cari temen, ngobrol dan sebagainya. Nah, biarkanlah mereka sibuk dulu. Nanti akan ada waktunya mereka itu akan jenuh dengan sendirinya dan mereka akan mencari jati dirinya mereka sebagai manusia kok. Gitu. Untuk saat ini biarkan mereka sibuk push rank kayak gitu Iya, kan. iya. Biarin. Ntar juga akan ada masa di mana mereka ngerasa kayak lelah banget dengan kehidupan ini. Dan disitulah mereka mulai bertasawuf di sana, mencari Tuhan dalam kesunyiannya gitu. Atau mencari Tuhan di warung kopi mungkin ya. Iya, kayak gitu. Mulai jenuh. Dan sekarang udah mulai kita lihat kok. Ketika ada fenomena liburan dan sebagainya, orang-orang pada lari ke alam kok. Ke Betul, Batu, iya, kemana. Larinya carinya ke alam kok, bukan lagi ke kota. Kalau dulu orang pada shopping di mall gitu kan. Orang sekarang enggak. Pada lari tuh ke desa-desa cari pemandangan gunung, pemandangan desa. Kayak gitu-gitu. Nah, itu artinya orang udah mulai jenuh dengan media sosial, dengan gadget. Percaya nggak percaya loh. Iya kan? Iya, betul, Fakta betul, itu. betul. Yes. Tuh, teman-teman ini kan temukan gitu kan. Tadi udah dikatakan bahwasanya harus ada titik di mana teman-teman itu bisa menikmati real life, kehidupan yang hari ini ada gitu kan. Yes. Kalau wibu nggak ada aktivitas gitu kan, olahraga gitu kan, harusnya itu aktivitas yang harus dilakukan. Yes. Sejatinya hidup sebagai manusia yang berdampingan gitu. Ya, Homo socius seperti itu Gus ya. betul. Tapi apa ini saya juga menemukan nih gitu kan, teman-teman yang ada satu kasus nih kan, teman-teman yang setiap hari push rank gitu kan. Bahkan dia itu seperti kelelawar lah, misalnya pagi buat tidur, malam buat push rank gitu kan. Aktif di dunia maya seperti itu ya kan. Tapi lama-lama di satu titik itu jatuh sakit gitu. Jatuh sakit terus ada pengobatan, maksudnya mengalami pengobatan gitu kan. Tapi di satu titik itu masih belum menemukan kesadaran gitu kan. Masih aja tetap yuk mabar kayak ML yuk begitu teman-teman itu. Saya menemukan itu kan di nggak hanya di satu komunitas gitu. Beberapa itu juga masih sulit untuk menemukan apa ya titik apa saya harus puasa nih, saya harus menemukan ganti judul baru nih aktivitas saya gitu kan. Kalau masih belum aja menemukan titik hidayah di situ, itu gimana kira-kira itu guys? Ini kayaknya sudah mentok nih, soalnya ber-ML, maksudnya Mobile Legend atau game gadget dan seterusnya itu sangat mendogma banget, sangat menggantikan jiwa kita di situ itu. Nah ini seperti apa ya yang harus diselesaikan begitu? Sebenarnya kesadaran akan waktu aja sih Mas Fira. Iya. Kalau dalam agama kita disebutkan bahwa al-waktu kasyaif. Waktu itu ibarat pedang. Ya, dia bisa menghunus kita juga bisa menghunus musuh kita. Tetapi ketika kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka dia akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Kesadaran akan waktu inilah yang harus ditemukan di dalam diri para teman-teman kita, termasuk saya sendiri gitu. Bahkan Al-Quran sendiri pun itu menyindir kita dengan berbagai macam ayat yang menyinggung urusan waktu. Wal asr, wadduha, walaili. Waktu semuanya yang disindir itu. Ya. Tapi kita aja sebagai manusia nih yang menganggap wah tenang santai aja enom kok. Iya.
Kok ae tobaté wis ngenteni rada tuwek titik. Wis santai ae cek jomblo kok kurung rabi, kurung duwe anak. Piye toh? Iya, iya. Nah, mindset ini yang akhirnya membuat kita menjadi generasi yang ya generasi sandwich itu tadi. Generasi yang apa sih nggak ada sesuatu hal yang bisa kita sumbangkan ini baik dari tenaga, pemikiran kita, karya kita untuk halayak ramai. Kenapa ada terjadi pergeseran antara generasi sekarang dengan generasi orang dulu? Orang dulu itu bisa produktif bikin kitab, nulis kitab dan sebagainya, ulama-ulama kita dulu. Kenapa generasi sekarang, ini kritik buat kita ya, kenapa generasi sekarang kita itu nggak ada karya yang itu bisa yang selevel dengan ulama-ulama terdahulu? Nah, orang dulu fokus belajar, kita sekarang fokus apa? Usreng. Iya kan? Itu bukan hanya di kalangan yang mohon maaf ya, baik dari kalangan santri maupun yang nggak nyantri. Rata-rata kendalanya apa di mana? Di sini. Sehingga kita menjadi generasi yang tidak produktif, yang tidak punya karya. Beda betul dengan generasi dulu. Satu orang ulama bisa punya puluhan kitab dan sebagainya. Kita sekarang berapa buku yang udah kita tulis? Udah berapa konten yang udah kita produksi? Ayo coba merenung kembali, tanyakan pada diri kita sendiri. Itu kuncinya. Ya. Cukup penuh, Gus. Apa yang terjadi di fenomena di lingkungan terkecil kita lah. Bahwasanya apa ini kegiatan-kegiatan yang mungkin itu bisa dikatakan mereka itu produktif loh. Oh, aku bisa memenangkan hingga ke level titik seperti ini gitu kan. Oh, itu adalah pencapaian menurut mereka gitu kan. Tapi kalau misalnya kita berlandaskan pada nilai kebanggaan gitu kan. Apakah itu bisa dibanggakan sebagai sebuah nilai karya atau yang monumental gitu kan. Dan sampai ini dilirik oleh investor itu kan, memanfaatkan teman-teman yang hanyut di dalam sana gitu. Itu yang malah lebih asik lagi, fasilitas ditambah lagi nih gitu kan, lebih lebih dalam lagi gitu kan, maksudnya terperosoknya lebih dalam lagi gitu kan. Nah, ini sebelum menyampai ke titik situ itu, kira-kira gitu kan, sebagai kita yang aktif bermedia maya, bermedia sosial gitu guys, itu selain nilai-nilai tadi yang harus kita camkan gitu kan, bahwasanya waktu healing time-nya itu harus diisi dengan nilai produktif gitu kan, kesadaran gitu kan, terus ada mencontoh gitu dengan dengan karya-karya yang dimiliki oleh ulama-ulama terdahulu begitu. Kira-kira ada lagi nggak kira-kira yang harus kita ini bisa sebagai satu faktor untuk pindah ke ke satu pintu yang lain itu, kayak misalnya tadi di awal itu adalah pengorbanan gitu kan. Itu kira-kira gimana Gus yang harus dilakukan gitu? Ya kalau saya sih tepatnya yang dua itu tadi lah ya, kesadaran dan manajemen waktu lah. Nggak ada lagi yang bisa menyadarkan kita selain itu, selain dari waktu itu tadi. Nah, ingatlah penyesalan itu akan terjadi di akhir kok, bukan di awal gitu. Seringkali manusia itu terjadi penyesalannya itu gara-gara waktu. Tiba-tiba usia udah segini ya, kok belum rabi-rabi kan gitu kan. Usia udah segini aja gitu, tapi kok masih gini-gini aja gitu. Sekali lagi dengan waktu, maka bangunlah kesadaran di dalam diri kita tentang berharganya waktu yang Allah sediakan untuk kita. Umur, waktu, itu kan sesuatu anugerah dari Allah. Bagaimana kita memanfaatkan umur kita, usia kita dengan sebaik mungkin untuk kemanfaatan, untuk sesuatu yang itu berfaedah untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Ini sebenarnya kalau kita udah sadar dengan akan hal ini, maka kita akan hati-hati. Apa aja yang ingin kita lakukan besok, kita akan perhitungkan nih, ini manfaat atau enggak untuk diri kita. Misal hari ini saya podcast gitu, manfaat enggak nih? Oh manfaat, yaudah saya akan berangkat. Tapi kalau misalnya ada kegiatan yang itu hanya sekedar nongkrong, nggak jelas. Nih kalau saya pribadi ya, saya nggak akan datang. Karena nggak ada value-nya untuk diri saya sendiri. Apalagi untuk orang lain, ngapain? Yang mending saya di rumah aja baca buku dan sebagainya. Bukannya kita sombong, tapi ini urusan kedisiplinan, membangun kedisiplinan di dalam diri kita sendiri.
Ini yang jarang diperhatikan oleh pemuda-pemuda zaman sekarang. Asik mabar dari ba'da isya sampai subuh. Dalam sehari itu dapat apa poin positifnya yang itu bermanfaat untuk diri kita. Ini yang tidak dipikirkan oleh mereka. Itu. Berpikir teman-teman ya. Ya. Mulai sekarang ya generasi terutama khususnya buat saya dan teman-teman viewers terutama ya. Jadi apa ini keasikan di dunia maya, scrolling games itu kalau kita tidak memiliki nilai kesadaran, manajemen waktu yang sudah dikatakan sama Gus Zedin tadi itu ya kan, kita akan terperosok tiba-tiba waktunya rabi gitu kan, bingung, Kaget. gitu kan, kaget gitu kan. Loh, Jangan kok sampai rabi? itu, ya kan. Loh kok wis wayahe gitu ya kan. Itu nanti yang dapat itu ini bulian gitu kan, Betul. cibiran dari orang-orang gitu kan, udah waktunya gitu kan. Masih mending waktu rabi tiba-tiba kata Allah, "Ayo balik." Lu ya mati tuh. kan Bahaya itu. bahaya itu makanya. Iya. Itu teman-teman semua ya. Jadi di Ramadan di dunia maya ini itu jangan sampai kita itu malah terasiki dengan aktivitas di dunia maya. Mungkin bisa dicek di channel sebelumnya kita gitu kan. Kita tadi ngobrol seputar seputar aktivitas yang produktif ya kan, ubudiyah, tentang kegiatan-kegiatan keagamaan di mana saja yang bisa diikuti gitu kan. Tadi juga mungkin ada satu solusi baru, aktif ataupun aktif di luaran, di aktivitas lingkungan, tapi sedang menjalani puasa media sosial gitu kan. Itu salah satu yang nikmat yang nanti mungkin bisa ditemukan oleh teman-teman. Nanti juga akan saya coba, Gus. Coba Yes, ya kan. yes. Harus kita coba. Jenengan harus coba ini. Iya. Iya harus. Enak rasanya. Biar nggak FOMO banget gitu. Yes, Kayak betul. yang baru-baru ini gitu kan, FOMO konser gitu ya kan, yang ada Betul. di Singapura sana gitu kan. Ya. Mau ada di Indonesia gitu kan. Yes. Itu yang mungkin negatifnya itu banyak nanti kita akan dapatkan di kemudian hari kalau misalnya terus-menerus kita lakukan begitu ya. Nah, karena kita ini Gus, ini dibatasi dengan waktu ya. Tapi obrolan kita nanti jangan sampai terbatas seperti ini Gus. Maksudnya jangan hanya sekedar podcast ya kan. Teman-teman juga harus pantengin channel-channel atau konten-konten yang ada di channelnya Gus Zedin gitu kan. Itu nanti akan mencerahkan Anda semua di sana. mencerahkan gitu kan. Biar nggak terlalu mendalam di media sosial sehingga akhirnya itu nggak baik itu buat kedepannya seperti itu. Betul. Dan the last guys, kira-kira main idea atau conclusion dari obrolan kita tadi itu seperti apa Gus? Khususnya buat viewers kita, buat anak-anak muda yang saat ini sedang tadi ada bucin itu kan, menentukan percintaan yang baik dan benar, terus ada FOMO fenomena itu, terus puasa media sosial gitu ya kan. Yes. Kira-kira main ide ataupun konklusinya itu seperti apa? Iya. Jadi intinya beginilah, di era digital seperti sekarang ini kita semua tidak bisa menghindari realitas bahwa kecanduan akan media sosial itu benar-benar dampaknya luar biasa. Tetapi pilihan ada pada diri kita sendiri ya. Pilihan ada pada diri kita sendiri, kita mau memanfaatkan teknologi itu semua menjadi hal yang baik untuk kehidupan kita atau sesuatu yang menghancurkan dan atau merusak diri kita atau kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi catatan. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana membangun kesadaran di dalam diri kita bahwa kita ini adalah manusia. Kita jangan sampai dimanfaatkan oleh mesin, oleh teknologi. Jangan sampai gara-gara teknologi, gara-gara mesin kita ini justru menjadi manusia robot yang nggak mengerti yang tidak paham dan tidak sadar bahwa jati diri kita itu sebagai manusia yang punya peran yang itu lebih luas lagi di muka bumi ini. Kalau Al-Quran bilang bahwa kita itu sebagai khalifah di muka bumi. Nah, tapi masalahnya dengan ada yang teknologi, kita itu diperbudak, kita diperalat. Nah itu, jadi ayo kita sadarkan diri kita menjadi manusia yang lebih sadar lagi bahwa peran kita itu bukan hanya scrolling aja di muka bumi ini. Gitu kira-kira. Iya. Cukup menarik ya guys ya. Maksudnya menarik, hal yang terkecil menentukan kita di masa depan, seperti itu ya. Betul. Oke. Baik teman-teman, viewers sekalian, channel PCNU Jombang ini obrolan yang sangat singkat ini sepertinya tidak cukup untuk kita obrolkan dengan waktu dan ruang yang sangat terbatas ini kan.
Nanti kita lanjut di channel berikutnya, di segmen berikutnya, maksudnya seperti itu, ya kan? Obrolan-obrolan yang lebih bermanfaat, khususnya buat Anda, terutama kaum bucin, ya kan? Dan jangan lupa tonton di channel-channelnya Gus Zedin ini. Siap, saya tunggu. Yang mau konsultasi urusan jodoh juga silakan. Oh, bisa DM, Gus? Oh, bisa dong. Oh, bisa. Bisa. Oke, siap. Nanti saya ajak teman saya buat DM lah. Boleh. Oke, seperti itu dulu teman-teman viewers. Saya akhiri. Terima kasih Gus sekali lagi Gus. Sama-sama. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan saya akhiri teman-teman. Allahumma fiqh lahum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.